untuk pineapple. Setelah itu ini kita tidak perlukan karena ini bisa dibilang adalah seperti rubbish ataupun sampah. Kalaupun kita bisa memanfaatkan ini biasanya untuk garnish sebagai garnish daripada mie. Tapi jangan 2 cm. Nah, ini kita kembalikan. Inilah yang sebenarnya menjadi musuh daripada buah selanjutnya. Bagi lihat Bu, bisa tusuk karena nanti bagian ini kita tidak perlukan, atau Bapak Ibu bisa dengan seperti ini bisa. Ya. Nah, caranya adalah karena ini tidak kita perlukan, kita akan memotongnya dari sebelah sini. Sehingga tidak ada banyak bagian yang perlu kita bersihkan di bagian sisinya. Ada yang sudah pernah melakukan seperti ini? Ada? Belum. Kita memposisikan semuanya atau nanti bisa dengan menggunakan seperti ini. Tapi ini sangat berisiko karena dia akan goyang-goyang. Tapi sebaiknya nanti digusur saja. Saya bukan orang jam, jadi kalau saya motong itu kurang rapi. Setelah itu dua porsi. Bagian 2 porsi ini juga kita akan lakukan pemotongan yang sama karena ini tidak kita perlukan. Pasti sama. Ini tidak bisa dihandle dengan cara garpu menghadap ke berisiko. Berapa sih yang kita mau? Ada 4 yang kita mau kan? Kita kan mau buat jadi kita potongnya itu tidak semua. Jadi yang setengahnya itu bisa kita pakai untuk dessert yang selanjutnya. Jangan terlalu banyak kenanya, liburannya. Pastikan sesuai dengan ukuran daripada kulit. Itu gampang kan? Iya. Oh, ini gampang. Ini Bapak Ibu pasti sudah paham cara memotong dengan baik dan benar. Jadi ini dipegang, dan itu ini digini. Maka saya agak sedikit lupa pada saat selesai itu nanti di peralatannya agar tidak bercampur dengan, mohon maaf saya lupa, harusnya ini setiap saat pergantian pemotongan buah itu fork dan knife-nya itu dibersihkan. Ya mohon maaf saya agak lupa. Nah setelah itu nanti ada yang memotongnya dengan cara misalnya seperti ini.
Tapi saya tidak sering banget ya, mohon maaf. Ini kita masukkan ke di sini, bisa dipotong. Pakai dua, ya. Satu di sini, satu di sini. Jangan terlalu banyak. Sehingga kombinasinya nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan. Ya. Jangan dilipat jadi dua. Nah, segini. Pastikan nanti murid-muridnya kukunya bersih ya. Kalau orang-orang frontliner itu posisi. Tolong diperhatikan nanti pada saat Bapak. Ini harusnya dibuka bulan Mei. Pastikan ada yang hitam ini. Ya, kalau tidak ada, kalau dihapus, berarti Bapak Ibu memerlukan yang namanya wine opener. Hanya untuk memotong bagian ini. Nah, kalau Ibu tidak bawa wine opener, kasihan muridnya nanti. Ya nggak masalah. Sorry ya, sambil ngobrol. Ini harus dipotong. Nah, Bapak Ibu ambil service boardnya, diposisikan seperti ini. Ya, dibagi menjadi 3 bagian. Nah, tangannya seperti ini dan pastikan itu berada di atas daripada wine cooler. Kenapa? Karena kalau kita mengangkat ini, biar tidak ada drip, biar tidak ada jatuhan tetesan air. Caranya mengambilnya adalah seperti ini. Pastikan labelnya berada di ya. Jadi kalaupun dia ada tetesan, dia akan meresap ke lobster. Nah, saya anggap di sini pada saat Bapak Ibu mempresentasikan keterangannya, this is like a baby. This is a very expensive beverage, which is we have to handle carefully. Nah, cara penyajiannya adalah seperti ini. Excuse me, sir. This is your sparkling juice. It's called May. Saya baru baca ini. It's a white grape. It's from Indonesia. Is it fine for you? Yes. Atau is it correct? Yes. Can I open for you? Yes, please. Dan setelah itu Bapak Ibu mulai dengan menaruhnya kembali. Karena dia sudah confirm bahwa itu adalah minuman. Taruh kembali. Nah, ini masih basah tapi dia tidak drip. Ini bisa Bapak Ibu sebagai service board. Tetap berada di teknik saya sesuai dengan standar yang saya punya. Nanti kalau ada yang mau buka dari atas silahkan ya, tetapi more safety-nya adalah seperti ini. Dan jempol berada di atas botol. Kenapa Bapak Ibu perlu pegang? Biar dia tidak mengikuti robekan ke bawah. Ini diperlukan, pasti ada bagian yang robek. Nah, caranya adalah seperti ini. Ini tidak kita taruh di sini, kita masukkan ke. Makanya waiter menggunakan roti. Nah, seperti itu. Di sini ada bagian yang kita sebut dengan wire cage, kawat kurungan. Ya. Lakukan 5 kali putaran. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Penggolokannya. Enggak, makasih banget. Sekarang ini sudah akan mulai terbuka. Ini berbahaya banget. Kalau Ibu nggak pegang ini, sudah ini mulai mengendor, ini bisa nggak jadi buka. Ya. Nah, mulailah dengan
memposisikan setiap jari jemarinya dan tombol itu berada di sebelah sini. Ya. Dan ada beberapa teknik, ada yang menggunakan pin di sini, ya. Ada yang tidak menggunakan. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah kita bisa merasakan dengan baik kalau kita tidak menggunakan. Nah, ini bisa dibuka. Ya, ini bisa dibuka, bisa ditaruh. Tapi saya sering sekali mengajarkan tidak usah dibuka, awak cage-nya itu masih di sini. Tapi untuk pemula sebaiknya dibuka. Ya, dan nanti posisinya adalah seperti ini. Oke. Nah, ketika posisi seperti ini adalah posisi kurang lebih 45 derajat. Dari sisi dari sisi keamanan, kalau begini tidak. Ya, di sini adalah posisi. Kalau tamunya duduk di sana, dia tidak akan mengenai tamu. Ini yang kita putar. Ya. Yang diputar adalah botolnya. Ini tetap diam sampai dengan posisi. Nah, dia sudah mulai naik. Kita tekan lagi. Itu suaranya betul. Cukupkan dalamnya. Tapi nanti untuk presentasinya, atau penyajiannya, pastikan tangannya, muridnya itu tidak menutup level dan juga memegang bagian mulut. Dalam hal ini sebaiknya seperti ini. Saya berada di posisi ini. Saya gemetar jadinya. Drip yang pertama itu lumayan agak sulit. Setelah itu biarkan sesaat, baru diputar. Ketika dia tidak ada drip sama sekali, di-puring, diamin, putar. Oke, kalau Bapak Ibu mohon maaf kalau puring. Nah, kalau saya tarik misalnya, nah dia pasti akan ada drip. Kalau dibiarkan seperti ini, diputar, tarik. Paham? Informasikan kepada anak-anaknya, ambil bagian yang di sini ya. Ya, kalau di sini terlalu besar. Kalau diambil setengah, nanti listed ditemukan oleh juri. Ya, tapi kalau diambil di sini sebagai bagian dari untuk garnisnya boleh. Ini salah satu contoh aja. Oh ya. Saya pakai ini. Segini aja dia udah sedikit mengangkat derajatnya lemon. Ya, jadi kalau Bapak Ibu berbeda antara kita potong biasa. Ya, pada kalau lemon ini, kalau lime ini bagus. Kalau kecil kan, memindahkan dari sini. Ini dilempar. Biasanya kalau kita mau chilling sektor, ya, kita bisa juga taruh ada tempatnya lagi satu, ya, sehingga dia coolnya bagus, ya, sehingga dia dinginnya bagus, dan kita memanfaatkan dari satu kontainer, ya, untuk membuatnya mesin dirinya seperti apa. Jigger berada di atas shader. Kenapa? Biar dripnya tidak terlalu banyak.
ya, didiamkan seperti ini ditaruh. Misalnya kalau kita mau pakai lemon itu ini minumannya pasti asin nih. Asam banget maksudnya. Kita anggap ini adalah oke. Pada saat Bapak Ibu pasti sudah mengajar. Ada yang pegang dengan cara seperti itu, ada yang pegangnya dengan cara seperti itu. Saya tidak begitu pintar dalam mensekik, tapi saya lihat Pak Pendel melakukan ini. Tapi yang terpenting adalah metode shaking dan yang lainnya. Bapak Ibu nanti kasih tahu anaknya kalau sudah merasakan dinginnya yang meningkat di kulit daripada telapak tangan, it's mean finish. Ya, nanti pada saat bukanya juga bisa dengan seperti ini atau bisa dengan ini karena tidak ada strainer, kita cukup pakai atasnya karena di sini ada strainer. Karena di sini tidak ada strainer, jadi kita cukup buka ini. Tetapi kalau Bapak Ibu ada strainernya, ini dibuka. Nanti menggunakan strainer. Saran saya, kalau memang dia prosesnya adalah shaking, pakai strainer. Itu really good. Karena hasilnya dia akan lebih bagus. Senada. Pastikan ya pas. Karena itu pastikan itu dianggap ini lime seperti itulah mungkin yang bisa nanti, tapi hasil